Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sekarang sudah masuk ke dalam les ketiga, ibu harap ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus mendengarkan penjelasan dari ibu. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi budidaya ayam petelur. Nah, jadi ketika nanti kita mempelajari ini anakku, banyak hal menarik yang akan kalian peroleh. Apalagi belakangan ini kita ketahui bahwa budidaya ayam petelur semakin menjanjikan karena permintaan akan telur semakin meningkat. Hal ini juga bisa kalian lakukan di rumah setelah mengikuti pembelajaran daring. Karena tidak mesti jadi besar dulu untuk menjadi wirausaha. Wirausaha juga bisa kalian lakukan sejak dini. Jadi ikuti pembelajaran ini dengan baik dan salam SFD. Kita mulai pelajaran kita. Selamat datang di kelas prakarya untuk pertemuan yang keempat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budidaya unggas petelur dan masih tetap bersama dengan Ibu. Untuk pertemuan kita yang keempat, ada dua tujuan pembelajaran yang nantinya harus kalian pahami dan kalian capai. Yang pertama, itu adalah siswa dapat memahami jenis-jenis ayam petelur. Yang kedua, siswa dapat memahami apa saja sarana dan prasarana dalam budidaya unggas petelur. Nah, jadi setelah mempelajari pelajaran kita nanti, Ibu harap kalian bisa memahami kedua tujuan pembelajaran ini. Nah, untuk yang pertama anakku, kita mau melihat jenis-jenis ayam petelur. Nah, ini kita buat cakupannya hanya di Indonesia ya. Nah, ternyata anakku, jenis ayam petelur itu ada dua jenis. Yang pertama, tipe ayam petelur medium. Nah, ini Ibu sertakan gambarnya. Nah, dari gambar ini tentu anak-anak kami pasti sering melihat jenis ayam ini di pasar ya. Nah, kenapa? Karena nanti selain penghasil telur, jenis ayam tersebut juga banyak dijual untuk konsumsi dagingnya, begitu ya. Nah, yang kedua anakku, tipe ayam petelur ringan. Nah, ini gambarnya. Ada perbedaan antara kedua tipe ayam tersebut. Jadi supaya lebih jelas, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kita mau melihat ciri-ciri ayam petelur medium. Nah, ini tadi gambarnya. Apa ciri-cirinya, Bu? Satu-satu kita lihat. Yang pertama, itu adalah bulu berwarna coklat. Nah, nampak jelas ya. Nah, yang kedua anakku, itu adalah badan berukuran sedang. Bertelur 275 telur per tahun. Nah, jadi ini ciri yang kedua dari ayam petelur medium. Nah, yang ketiga anakku, dia ciri-cirinya dwiguna. Dwi artinya dua. Nah, berarti ada dua gunanya. Yang pertama sebagai penghasil telur, yang kedua itu sebagai penghasil daging. Nah, makanya Ibu bilang ini bisa dikonsumsi. Nah, yang berikutnya anakku adalah telur berwarna coklat dan lebih besar daripada telur putih. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan warna cangkangnya, telur ini ada dua. Ada telur berwarna coklat, ada telur berwarna putih. Nah, telur berwarna coklat ini dihasilkan dari ayam petelur medium. Sedangkan telur berwarna putih itu nanti kita bahas. Bisa ya di sini ya. Nah, yang berikutnya anakku adalah contoh dari ayam petelur medium ini Hisek Brown atau ayam negeri coklat. Bisa ya, itu adalah ciri-ciri ayam petelur medium. Yang pertama tadi. Nah, sekarang yang kedua anakku, kita lihat bagaimana ciri-ciri ayam petelur ringan. Yang pertama, nah dari segi warna ya. Kalau tadi medium warnanya coklat. Kalau yang putih berwarna putih, pas sekali nak ya. Ayam petelur ringan maksudnya itu yang berwarna putih. Nah, yang kedua anakku, badan kecil, ramping mungil. Nah, dari badannya berbeda. Kalau tadi medium itu badannya sedang, agak berisi. Nah, dari jumlah telur, kalau tadi medium itu 275 per tahun. Kalau petelur ringan ini nakku, itu 260 telur per tahun. Jadi lebih sedikit ayam petelur ringan, begitu ya. Nah, yang ketiga, sebetulnya untuk ayam petelur ringan ini hanya sebagai ayam petelur. Walaupun beberapa orang ini masih tetap saja mengkonsumsi daging ayam petelur ringan ini. Nah, kalau berdasarkan fungsinya ini hanya untuk dibudidayakan untuk menghasilkan telur, begitu ya. Tapi beberapa orang ada yang menjual dan tetap juga ada yang membelinya. Nah, yang berikutnya itu adalah telur berwarna putih. Nah, kalau medium coklat,
kalau ringan berwarna putih ya, selaras dengan warna bulunya. Nah, yang berikutnya nakku, ciri ayam petelur ringan ini adalah sensitif terhadap panas. Jadi kalau ayam petelur ringan ini biasanya agak lebih suka dengan suhu yang lebih panas begitu ya, dan sensitif terhadap keributan dan terkejut. Apabila ada keributan atau terkejut, ini bisa menyebabkan ayam petelur ringan ini jadi stres. Nah, kalau dia stres, maka jumlah telur yang dihasilkan juga berkurang. Maka kalau sebisa mungkin dia dihindari dari keributan atau keramaian. Nah, yang berikutnya nakku, contohnya itu adalah galur murni white leghorn. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ayam petelur ringan. Bisa kita lihat ya, jumlah telur dihasilkan berbeda, warna cangkang berbeda, warna bulu berbeda, dan fungsinya juga berbeda. Begitu ya nakku. Nah, langsung saja kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah persiapan sarana dan prasarana lokasi. Tipe ayam petelur udah kita pelajari. Sekarang masuk kita bagaimana cara persiapan sarana dan prasarana atau lokasi. Satu-satu kita lihat. Yang pertama, lokasi. Ketika kita membudidayakan ayam petelur, itu tentu kita harus menentukan lokasi di mana. Nah, penentuan lokasi di mana ini nakku bukan sembarangan, harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama itu lokasi kandang jauh dari pemukiman. Ini alasannya apa? Tentu kita tahu kalau budidaya ayam pasti ada kotoran yang dihasilkan. Nah, namanya kotoran pasti aromanya tidak sedap ya. Jadi kalau dekat dengan pemukiman ini akan mengganggu warga. Nah, yang berikutnya itu lokasi kandang jauh dari keramaian. Ini kenapa? Karena tadi sudah kita pelajari bahwa ada tipe ayam yang tidak suka keramaian, yang tidak suka keributan. Nah, semakin ramai lokasi, maka suara kebisingan pun akan semakin tinggi. Nah, supaya menghindari kebisingan ini, maka kita buatlah kandangnya jauh dari keramaian. Begitu. Nah, yang ketiga nakku, lebih baik memilih daerah di sekitar persawahan. Ini juga sama ya, supaya jauh dari pemukiman dan keramaian. Yang berikutnya, menghadap ke arah sinar matahari. Nah, kenapa? Supaya suhunya bisa lebih tinggi ya dibandingkan dengan di daerah yang gelap atau tidak tembus sinar matahari. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perhatikan untuk meninjau lokasi. Sekarang kita masuk ke kandang. Jadi ketika kita membuat kandang, hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah bertemperatur 32,2 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Dimana kita ketahui nakku, kalau biasanya suhu ruangan itu adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk kandang itu suhu optimalnya itu antara 32 sampai 35. Maka di sini harus ada tambahan. Maka sering dibuat di sini ada lampu yang banyak begitu ya. Supaya apa? Supaya menaikkan temperatur ruangan. Yang kedua itu adalah kelembapan tanah itu 60 sampai 70%. Jadi kalau kandangnya diusahakan tidak lembab. Nah, kenapa? Karena ini mempengaruhi nanti produksi telur yang dihasilkan. Yang ketiga, lokasi kandang jauh dari keramaian. Ini tadi sudah kita terangkan kenapa harus seperti ini. Kemudian yang berikutnya, lebih baik memilih daerah di sekitar persawahan. Juga sama ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang berikutnya, intensitas cahaya tercukupi. Nah, itu. Jadi harus banyak ventilasi yang benar. Kepadatan yang benar juga sangat mempengaruhi. Jadi maksudnya nakku, untuk 500 ekor ayam itu dibutuhkan kandang seluas 62,5 meter persegi. Nah, jadi kalau terlalu rapat tidak boleh, terlalu renggang juga tidak boleh. Kemudian pengecekan untuk kandang ini harus dilakukan tiap hari dan pukul 15 sampai pukul 16. Nah, itu hal-hal yang diperhatikan untuk kandang. Dan sekarang kita masuk ke yang berikut. Yang berikutnya adalah untuk peralatan. Nah, jadi peralatan apa kira-kira yang perlu dipersiapkan ketika kita mau membudidayakan ayam petelur? Nah, yang pertama, tempat makan, tempat air, dan tempat ransum. Tempat ransum maksudnya adalah tempat pakan, ya, makanan yang akan diberikan ke
ayam petelur kita. Yang berikutnya itu adalah penerangan. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya, untuk meningkatkan suhu ruangan maka biasanya dikasih lampu ya, supaya terang dan juga supaya hangat. Yang berikutnya adalah tempat makan dan minum dapat dibuat dari bambu, aluminium, atau plastik. Ini terserah si pengusahanya atau terserah orang yang membudidayakan ayam petelur tersebut. Nah, itu peralatannya. Sekarang kita masuk ke tempat bertelur. Nah, untuk tempat bertelur itu bisa dibuat dari kotak kayu berukuran 30 x 35 x 45 cm untuk memudahkan mengambil telur serta menjaga cangkang agar tetap bersih dari pemukiman. Maksudnya pemukiman ini dari pemukiman si ayam petelur tadi ya, bukan maksudnya pemukiman manusia. Nah, itu adalah persiapan sarana dan prasarana lokasi yang harus kita perhatikan ketika kita mau membudidayakan ayam petelur. Sekarang langsung kita masuk ke materi berikutnya nakku, itu adalah kita akan membahas pakan, minum, dan vaksin. Satu-satu ya. Yang pertama kita lihat dari segi minum dulu. Nah, untuk pemberian minuman kepada ayam ini berbeda ya. Nah, berbeda menurut umurnya. Jadi kalau umur 1-7 hari itu diberikan 1,8 liter per 100 ekor. Nah, jadi untuk 100 ekor ayam, ketika ayamnya berumur 1-7 hari, itu dibutuhkan air 1,8 liter. Untuk umur 8-14 hari, itu dibutuhkan 3,1 liter. Tetap satuannya itu untuk 100 ekor ayam, nak ya. Nah, kalau untuk umur 15-21 hari, itu dibutuhkan 4, liter air. Untuk umur 22-29 hari, itu dibutuhkan 7,7 liter air. Dan untuk umur 4 minggu sampai seterusnya itu diberikan minuman secukupnya. Nah, jadi bisa kita perhatikan ternak kita apakah sudah membutuhkan minuman atau tidak. Itu dari segi minum. Sekarang kita lihat dari segi pakan. Nah, untuk pakan sama ya, berbeda umurnya, juga berbeda pakan yang dibutuhkan. Dari umur 1-7 hari itu dibutuhkan 7 gram per hari untuk 1 ekor. Nah, kalau tadi minum per 100 ekor, kalau sekarang pakan itu nakku per ekor ya. Dari umur 8-14 hari itu dibutuhkan 43 gram per hari dan per ekor ayam. Untuk umur 15-21 hari itu dibutuhkan 66 gram per hari dan per 1 ekor. Untuk umur 22-29 hari itu dibutuhkan 91 gram dan umur 4 minggu dibutuhkan 152 gram. Nah, itu untuk pakannya. Sekarang yang terakhir kita lihat dari segi vaksin. Nah, vaksin ini sangat perlu. Kenapa? Karena ayam juga bisa diinfeksi oleh virus, bukan hanya manusia. Nah, tetapi ayam juga bisa diinfeksi oleh virus. Dan sama nakku, penyakit yang disebabkan oleh virus itu biasanya menular dengan cepat. Jadi hari ini satu ayam terkena virus, bisa saja besok atau minggu depan sudah seluruhnya kena virus. Jadi untuk mengantisipasi ini maka perlu diberikan vaksin. Nah, vaksin itu ada 2. Yang pertama vaksin aktif, itu mengandung virus hidup. Nah, ini tentu kita sudah belajar di kelas 10 ya. Nah, tentang virus. Nah, yang berikutnya nakku, yang kedua itu adalah vaksin inaktif. Artinya mengandung virus yang telah dilemahkan tanpa mengubah struktur antigenetik sehingga mampu membentuk zat kebal. Nah, inilah jenis vaksin yang biasa diberikan ke ayam-ayam petelur. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu harap materinya sampai di sini saja dan silahkan dipahami dan dipindahkan ke buku catatan. Tapi seperti biasanya nakku, kerjakan tugasnya dulu baru dipindahkan materinya ke buku catatan. Bisa ya nak ya?
Baiklah anakku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, Ibu mau tanyakan, silahkan berefleksi sendiri, kira-kira setelah kita mempelajari materi kita kali ini, nilai-nilai ke SFD-an mana yang bisa kalian hidupi. Dan silahkan nanti berikan alasan kalian memilih nilai karakter tersebut di kolom tugas. Baik anakku, tetap semangat dan salam SFD. Audio Jungle. Audio Jungle.